Dalam beberapa hari terakhir, isu besar mengguncang dunia politik Indonesia. Sebuah laporan dari OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, mencuat ke permukaan, menyebutkan daftar tokoh-tokoh yang dianggap terlibat dalam berbagai kasus korupsi. Menariknya, nama Presiden Joko Widodo sempat disebut-sebut dalam diskusi publik. Tidak sedikit pihak, termasuk tokoh besar seperti Amin Rais, Rocky Gerung, Said Didu, dan Ray Rangkuti, yang bereaksi keras terhadap kabar ini. Namun, apakah kabar tersebut benar adanya? Ataukah ini sekadar jebakan informasi yang tidak terverifikasi? Isu ini bermula dari publikasi yang ramai dibicarakan di media sosial. Sebagian kalangan mengutip laporan OCCRP yang diklaim menempatkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup. Bagi beberapa pihak, klaim ini menjadi peluru baru untuk menyerang kebijakan pemerintah. Namun, ketika ditelusuri lebih jauh, ternyata ada banyak kejanggalan yang membuat klaim ini tidak berdasar. Mari kita bahas bagaimana reaksi dari 4 tokoh besar. 1. Amin Rais, yang dikenal sebagai sosok vokal dalam dunia politik, langsung menyatakan bahwa temuan ini adalah bukti nyata dari kebobrokan rezim Jokowi. Dalam sebuah pernyataannya, ia mengajak masyarakat untuk segera bertindak sebelum situasi semakin memburuk. Namun, Amin tampaknya melewatkan fakta bahwa nama Jokowi tidak pernah secara eksplisit disebut dalam laporan resmi OCCRP. 2. Rocky Gerung, dengan gaya retorika khasnya, menyebut bahwa laporan ini adalah dikonfirmasi dari apa yang selama ini ia kritik. Dalam diskusi publik, ia bahkan menyebut bahwa ini adalah momen penting untuk membuka mata masyarakat. Tapi, lagi-lagi, fakta menunjukkan bahwa data yang diolah dari laporan tersebut sebagian besar berasal dari sumber anonim yang tidak terverifikasi. 3. Said Didu, yang juga dikenal kritis terhadap pemerintahan, menyampaikan bahwa temuan ini merupakan gambaran jelas tentang korupsi sistemik di Indonesia. Namun, ketika dikonfrontasi dengan sumber utama laporan, ternyata klaim ini lebih merupakan interpretasi sepihak dari laporan yang disalahpahami. 4. Ray Rangkuti, seorang pengamat politik, mengungkapkan bahwa ini adalah bukti bagaimana elit kekuasaan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Namun, Ray tampaknya belum melihat bahwa banyak informasi dalam laporan tersebut telah dibantah oleh berbagai pihak, termasuk OCCRP sendiri yang menyatakan bahwa mereka tidak menyebut Jokowi secara langsung dalam konteks korupsi. Klarifikasi OCCRP. Laporan OCCRP sejatinya adalah dokumen investigasi yang menyoroti jaringan kejahatan terorganisasi dan korupsi di berbagai negara. Namun, tidak ada satupun dokumen resmi yang menyebutkan Presiden Jokowi sebagai bagian dari daftar terkorup. Informasi yang beredar tampaknya adalah hasil distorsi atau bahkan propaganda yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan kegaduhan politik. Lebih dari itu, pihak OCCRP telah mengeluarkan pernyataan klarifikasi bahwa nama Jokowi tidak pernah masuk dalam investigasi mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam mengolah informasi, terutama bagi tokoh-tokoh publik yang memiliki pengaruh besar. Ketika kita berbicara tentang isu-isu besar seperti korupsi, penting bagi kita untuk selalu memeriksa fakta sebelum membuat pernyataan atau mengambil kesimpulan. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua, termasuk para tokoh besar seperti Amin Rais, Rocky Gerung, Said Didu, dan Ray Rangkuti, untuk lebih berhati-hati dalam menanggapi informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat Indonesia berhak mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi kritik yang tidak berdasar justru akan merusak kredibilitas, baik bagi pengkritik maupun masyarakat yang mendengarnya. Mari kita jadikan momentum ini sebagai pembelajaran bersama, bahwa di tengah era informasi yang begitu cepat, akurasi dan verifikasi adalah kunci untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.